Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan memaparkan atau memberikan penjelasan tentang langkah-langkah mengerjakan uji hipotesis dua rata. Contoh soalnya sudah saya berikan di PPT yang saya submit di e-learning. Monggo silahkan dibuka dan dipahami dulu. Contoh yang pertama, suatu pabrik menyatakan bahwa daya rentang rata-rata benang A melebihi daya rentang rata-rata benang B tidak kurang dari 12 kg. Jadi tidak kurang dari 12 kg. Untuk menguji pernyataan ini, 50 potong benang dari tiap jenis. Nah, ini ya. Berarti kalau yang namanya rata-rata benang A melebihi, itu artinya kita bicara apa? Jadi misalkan panjang meja A melebihi panjang meja B. Nah, misalkan jumlah apel Budi melebihi jumlah apel Sari. Nah, seperti itu. Berarti kalau ada kata-kata melebihi itu kita bicara tentang apa? Selisih. Kita bicara tentang selisih. Nah, di sini dia selisihnya tidak kurang dari 12. Nah, jenenge tidak kurang itu berarti dia apa tandanya? Iya, lebih dari sama dengan. Seperti ini ya. Untuk menguji pernyataan ini, 50 potong benang dari tiap jenis diuji dalam keadaan yang sama. Berarti di sini 50 potong ini sebagai apa? Sebagai apa? Sampel, 50 dari masing-masing. Berarti A 50, yang B juga 50. Benang jenis A mempunyai rata-rata daya rentang benang jenis A mempunyai rata-rata daya rentang 86,7 kg. Benang A dengan deviasi baku 6,28 kg. Katakan ini kita beri nama mu A. Mu A, kemudian di sini adalah to A. Seperti ini, Terus, nah ini, sedangkan benang jenis B mempunyai rata-rata daya rentang 77,8 kg. Rata-rata daya rentang 77,8 kg. Nah, katakan di sini kita mu B, ya. Dengan deviasi baku 5,61 kg. Nah, di sini. Jika diambil alfa 5%, ujilah pernyataan pengusaha tadi, anggaplah kedua populasi hampir normal dengan variasi yang sama. Nah, di sini saya menyebut mu A di sini untuk menggambarkan dua buah rata-rata antara A dan B membandingkan. Tetapi karena di sini tadi Anda melihat, ternyata hanya diambil 50 potong. Jadi dari rata-rata ini kita asumsikan dia sebagai apa? Nah, X bar A. Dari sini ya. Jadi, Bu, tadi caranya gimana kok bisa dia disebut sebagai X bar A? Nah, tadi di sini X bar A, kemudian di sini X bar B. Dari tadi yang pertama kita mengasumsikan dia sebagai rata-rata secara umum populasi, tapi karena di sini kita mengasumsikan hanya 50 potong dari benang A dan benang B, maka rata-rata yang dimaksud di sini bisa kita sebut sebagai rata-rata sampel atau X bar. Seperti itu asalnya. Nah, kemudian di sini anggaplah kedua populasi hampir normal dengan variansi yang sama. Berarti di sini keterangannya populasinya normal, kemudian independensi antara variansi 1 dengan variansi 2 tidak diketahui. Jadi ketergantungan hubungan ketergantungan antara variansi 1 dengan variansi 2 itu tidak disebutkan di sini. Kemudian di sini anggaplah dia variansinya sama. Maka kita anggap bahwa to 1 kuadrat sama dengan to 2 kuadrat sama dengan to kuadrat. Seperti itu. Kalau seperti itu, berarti kita mulai dulu dari hipotesis uji. Apa hipotesis ujinya? Nah, H0-nya apa? Tadi kita di sini ujilah pernyataan pengusaha tadi. Nah, yang kita lihat kalau kemarin untuk yang contoh 1 mu itu kan kita lihat di bawah sini loh, ngisor ini ternyata tidak ada keterangannya apa yang kita mau ambil sebagai H0 ya bagi hipotesis uji 0. Tapi ternyata dia ada di atas. Nah, di sini. Ada di sini. Jadi suatu pabrik menyatakan bahwa habis ya.
Suatu pabrik menyatakan bahwa daya rentang rata-rata benang A melebihi daya rentang rata-rata benang B tidak kurang dari 12 kg. Itu yang kita jadikan sebagai hipotesis uji. Tidak kurang berarti tandanya apa? Lebih dari. Kalau di sini ada lebih dari, maka di sini ada apa? Kurang dari sama dengan. Kan rumusnya ngono. Kalau misalkan tidak kurang dari berarti dia lebih dari sama dengan. Nah, tapi di sini kok hanya lebih dari, Bu? Berarti salah, nggak masuk. Apalagi sistem yang kedua. Di sini kurang dari, yang atas apa? Iya, lebih dari sama dengan. Masuk tipe apa? C, Bu. Kalau yang pertama tadi yang di sini lebih dari, ini kurang dari sama dengan kan tipe B. Kemudian yang ini kurang dari, yang di sini lebih dari sama dengan adalah tipe apa? C. Nah, yang sesuai dengan kata-kata ini tidak kurang dari, berarti ada lebih dari sama dengan. Berarti dia masuk tipe C. Seperti itu nggih. Kemudian yang dituliskan sebagai H0 apa, Bu? Lah ini tadi selisih. Jadi selisih. Rata-rata benang A melebihi rata-rata daya rentang benang B. Berarti apa? Mu A nggih. Mu A. Di sini mu A. Mu A dikurangi mu B itu lebih dari sama dengan apa? Rata-ratanya. Kemudian mu A dikurangi mu B kurang dari sama dengan nih. Saya jelaskan dulu nanti sebelum kita masuk ke hitungan di sana muncul itu. Nah, D di sini apa? Kemarin D di sini apa? Ya pada saat kita belajar, tapi belum ya, misalkan Anda belum dapat ya. Kalau di vektor itu ada yang namanya jarak antara dua buah vektor. Lah di sini D atau bisa kita coba sebagai D0, ini adalah selisih dari mu A dengan mu B. Lihat, selisih di sini mu A-nya berapa? Rata-rata benang A melebihi dari rentang rata-rata benang B tidak kurang dari 12. Berarti dia selisihnya adalah berapa? 12. Ya. Caranya melihat dari itu. Atau misalkan ini Anda tulis D dulu juga tidak apa-apa. Mu A kurang dari sama dengan D0. D0 atau D. Nah, nanti kita beli panah, berarti mu A dikurangi mu B lebih dari sama dengan 12. Mu A dikurangi mu B kurang dari 12. Seperti ini nggih. Boleh. Artinya apa? Anda baca, berarti kalau mu A dikurangi mu B lebih dari sama dengan 12, berarti apa? Bacanya daya rentang rata-rata benang A selisihnya dengan daya rentang rata-rata benang B lebih dari sama dengan 12. Untuk yang C juga rata-rata daya rentang benang A dengan rata-rata daya rentang benang B selisihnya kurang dari 12. Itu keterangannya. Ya. Nah, dengan alfa sama dengan 5%. Nah, coba Anda pahami dulu. Nanti akan saya lanjutkan untuk langkah yang ketiga sampai dengan langkah yang ke-7. Saya potong videonya biar tidak terlalu panjang. Coba dipahami dulu. Terima kasih.